Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersyukur bersama. Kita hadir dalam hadirat Tuhan. Kita mohon perkenanannya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan bernafas. Kau berikan kami Tuhan kehidupan yang baru, kesehatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya ini semua karena kasih-Mu, ini semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jikalau pagi hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau kuduskan setiap kami Tuhan. Layakan kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, berkaryalah Tuhan, bertahtalah atas pujian penyembahan kami Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami, mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat pujian. Jadikan kami indah Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Kami datang Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya,
datang ke hadirat Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh, jangan ada yang berdiam diri. Angkat pujianmu bagi Tuhan. Angkat suaramu bagi Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Yesus. Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang diagungkan. Yesus Tuhan, Engkau ajaib. Engkau berkuasa di bumi di surga. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami yang rindu Tuhan, kami yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Puaskan setiap hati kami Yesus, puaskan setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mari datang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi kita menyembah Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kami mengakui Tuhan, kami lemah tanpa Engkau Yesus. Kami bukanlah apa-apa Tuhan tanpa Engkau. Sebab itu Tuhan, lingkupi kami Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan, untuk menuntun kehidupan kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah yang baik. Haleluya. Yesus. Jadikan aku
setia dan setia, tak ada setia kepadamu Tuhan. Terjadi bagi setiap kami, jamahanmu melawat kami dalam nama Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bapa, Engkau tahu kerinduan kami, Engkau tahu isi hati kami. Kami curahkan di hadirat-Mu. Hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan hati kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan hidup kami. Hanya Engkau yang sanggup memberikan kedamaian untuk kami boleh tinggal tenang di dalam penyertaan-Mu. Sekalipun di luar sana bergejolak, sekalipun wabah melanda dunia ini, tetapi di dalam Tuhan kami tetap aman. Terima kasih buat lawatan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya segala pujian, penyembahan, dan hidup yang kami persembahkan, Engkau layak untuk menerimanya. Sehingga ketika kami telah melakukannya, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar sabda Tuhan yang menghidupkan kami. Berfirmanlah, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Dan biar Roh Kudus beracara luar biasa, sehingga sekalipun perkataan manusia yang kami dengarkan, tapi Roh Kudus bekerja luar biasa, dan kami semuanya diberkati karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang siap mendengar firman Allah, bersama-sama kita mengatakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Senang melihat kehadiran Bapak Saudara. Minggu kemarin sebenarnya jumlah yang daftar tidak selisih banyak. Tetapi mungkin karena penyesuaian, sekalipun tidak selisih banyak, minggu kemarin yang duduk di bawah sini hanya 7 orang. Selebihnya diisi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Ya, dan puji Tuhan hari ini jauh lebih banyak. Karena saya percaya setelah sekian lama kita tidak datang ke rumah Tuhan, kerinduan itu akhirnya terjawab, lawatan Tuhan terjadi, dan kita dipuaskan di dalam hadirat-Nya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam Efesus pasalnya yang ketiga. Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 16 sampai dengan 19. Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 16 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, terlebih melakukannya. Amin. Bapak Saudara,
keempat ayat ini sebenarnya ada banyak hal dapat kita pelajari. Tetapi karena berhubung kita sangat terbatas oleh waktu, ya, maka tidak banyak akan saya sampaikan. Tetapi percayalah, Roh Kudus sanggup memberi kepenuhan berkat firman Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan yang kita hadapi tidak semakin sedikit, tidak semakin kecil, malah semakin besar. Ya, contohnya saja yang tampak di mata kita, pandemi Corona. Awal-awal terjadi wabah Corona, sudah ada prediksi berakhir bulan ini, bergeser terus sampai pada akhirnya dinyatakan tidak tahu kapan berakhirnya. Ya, dan itu mengguncang seluruh aspek kehidupan kita. Pergumulan tidak semakin berkurang, bahkan semakin banyak melanda kehidupan setiap orang, termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, kita pasti akan mengalami kekuatan. Amin. Kita pasti akan mengalami berkat. Kita pasti akan mengalami pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Untuk memahami firman Tuhan pagi hari ini, saya memberi judul iman yang kuat. Sekali lagi, untuk memahami apa yang mau kita pelajari pagi hari ini, saya memberi judul iman yang kuat. Kenapa Bapak Saudara sekalian? Karena kalau kita punya iman yang kuat, apapun masalahnya, saya nggak bilang minumnya apa ya, apapun masalahnya, tidak akan menjadikan hati kita menjadi tawar. Amin. Tidak akan menjadikan hati kita tergoncang. Nah, tulisan Rasul Paulus yang diilhami oleh Roh Kudus, ini ditujukan pertama-tama kepada Timotius. Nah, kok Timotius? Oke, dengarkan. Pertama-tama kepada Timotius supaya menjadi hamba Tuhan yang kuat di dalam iman. Ya, sekali lagi ditujukan pertama-tama kepada Timotius supaya Timotius menjadi hamba Tuhan yang kuat di dalam iman. Demikian juga jemaat di Efesus yang dilayani oleh Timotius. Sejauh ini nangkap ya hubungannya ya. Sehingga ketika Timotius kuat di dalam iman, punya iman yang kuat di dalam Tuhan, demikian juga dia akan sanggup mengajar, akan sanggup mendidik, akan sanggup mengkondisikan suatu area yang membuat jemaat di Efesus memiliki iman yang kuat. Nah, keempat ayat yang kita baca ini merupakan doa dari Paulus untuk Timotius, kemudian untuk jemaat di Efesus, dan tentunya firman ini sampai di tangan kita supaya kita juga punya iman yang kuat. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan kembali melihat pada ayat yang ke-16 dari yang telah kita baca di awal. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Nah, ada bagian yang Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, di bagian tengah, menguatkan dan meneguhkan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang lemah. Sekali lagi, Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang lemah. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang tidak berdaya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang gampang terombang-ambing dengan kondisi dunia ini. Dan Tuhan mau kita kuat dan teguh agar kita sanggup menghadapi apapun tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, pasti ada rintangan, pasti ada halangan, pasti ada masalah, pasti ada pergumulan sampai pagi hari ini dan seterusnya. Itu sebabnya Tuhan mau kita harus kuat dan teguh. Tuhan mau kita punya iman yang kuat di dalamnya supaya kita tidak gampang tergoncangkan. Tetapi hal yang harus kita pahami, menjadi kuat, menjadi teguh tidak otomatis terjadi dalam kehidupan kita. Tidak otomatis ketika kita percaya Yesus langsung jadi kuat, langsung menjadi teguh. Enggak.
Tapi kita harus tahu caranya. Bagaimana kita punya iman yang kuat. Ya. Nah, mari kita lihat kembali pada ayat ke-16. Bagian tengah, menguatkan. Dari awal. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, lihat bahwa kekuatan dan keteguhan kita itu bersumber dari pemahaman yang benar akan kekayaan dan kemuliaan Kristus Tuhan yang dinyatakan bagi saudara dan saya. Kalau kita punya pemahaman yang baik, yang benar tentang kekayaannya, tentang kemuliaannya, maka kita bisa menjadi kuat, menjadi orang Kristen yang punya iman yang kuat. Amin. Saya percaya bahwa itu yang kita rindukan untuk datang kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di luar sana kita tidak gampang tergoncangkan. Nah, kekasih Tuhan artinya ketika Tuhan mau kita mengerti, memahami, semakin kenal kekayaan kemuliaan Tuhan, artinya kita harus punya pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan kita. Kita harus semakin tingkatkan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu bahwa Tuhan kita itu hebat. Amin. Bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Bahwa Tuhan kita itu selalu menyertai setiap kehidupan orang percaya. Dan sejarah Alkitab menyatakan bahwa orang yang hebat di dalam Tuhan adalah orang yang punya pengenalan yang baik akan Tuhan itu sendiri. Kita tentu ingat bagaimana Sadrah, Mesakh, Abednego pada satu waktu ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan ya untuk hanya menyembah patung yang didirikan oleh sang raja. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Sadrah, Mesakh, Abednego? Mereka tetap sujud menyembah Allah yang benar, Allah semesta alam, Allah pencipta dunia ini. Ya, dan ketika akhirnya Raja Nebukadnezar mengerti hal ini, mereka menjawab begini, secara singkat, bahwa Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari hukuman Raja Nebukadnezar yang akan Tuhan jatuhkan kepada kami. Dan betul, ya, apa yang terjadi? Sekalipun mereka mengalami penganiayaan, dilempar ke api yang menyala-nyala, tapi ada penampakan Tuhan. Ada pribadi yang keempat yang bersama dengan mereka di tengah-tengah panasnya api yang dinyalakan untuk sebenarnya membunuh mereka. Jadi kekasih Tuhan, lihat di sini bahwa ketika kita tahu betapa kuatnya Tuhan kita, betapa hebatnya Tuhan kita, maka seperti yang dialami oleh Sadrah, Mesakh, Abednego, kita tidak akan takut menghadapi masalah. Sekali lagi, kalau kita tahu betapa hebat Tuhan kita, betapa luar biasanya Dia dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan takut menghadapi setiap pergumulan kita. Sehingga kita gampang berkata, hai masalah, engkau tidak lebih besar dari Tuhanku yang lebih besar. Amin. Hai penyakit, engkau tidak sanggup menggerogitiku karena kasih Tuhan lebih besar dalam kehidupanku ketimbang kuasamu. Ya. Kepada corona, hai corona, sekalipun kau menyebar di seluruh dunia, tetapi Tuhanku lebih besar dan aku pasti diselamatkan dalam anugerahnya. Amin. Jadi Tuhan sanggup untuk membela dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Itu sebabnya kekasih Tuhan, mari kenali Tuhan dengan baik. Ya. Pengenalan kita akan Tuhan pada prinsipnya sama dengan cara kita mengenal sesama kita. Sekali lagi, ya, pengenalan kita akan Tuhan prinsipnya sama seperti kita mengenal sesama kita. Kita tidak akan mengenal seseorang kalau kita tidak dekat dengan dia, betul ya? Kalau kita tidak hidup bergaul dengan dia, kalau kita tidak meluangkan waktu yang banyak dengan dia, kalau kita tidak bercakap-cakap dengan dia.
Tidak mungkin hanya dengan baca status di WA, menjelajahi di Facebook, melihat apa quotionnya di Instagram dan sebagainya. Tiba-tiba kita kenal dia. Nah, mustahil. Tetapi hanya dengan membangun hubungan yang intim, bergaul sesering mungkin, maka kita bisa kenal dengan seseorang. Prinsipnya sama. Dan kalau kita mau kenal dengan Tuhan, sama. Luangkan waktu lebih banyak. Berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kenali bagaimana pribadi Tuhanmu. Beribadah dengan baik dan benar. Dan dengan demikian, semakin hari kita melakukannya, semakin kita mengenal bahwa Tuhan kita itu hebat. Bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Bahwa Tuhan kita itu maha dahsyat. Dan sanggup untuk menolong setiap pergumulan hidup kita. Jadi kekasih Tuhan, lihat bahwa pengenalan kita akan Tuhan hanya dapat bisa bertumbuh apabila kita juga membangun hubungan dengan Tuhan. Dan ayat 17 sebagai kelanjutannya, lihat di situ. Ayat 17 berkata begini. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Lihat di situ ada kata akar. Akar itu berbicara tentang tanaman, betul ya? Tanaman yang tidak punya akar atau yang akarnya sedikit, maka tentu kita tahu tanaman tersebut gampang sekali tercabut. Ya, bahkan ketika dia tercabut, semakin sedikit akarnya, ketika dia tercabut tidak pernah kelihatan, dia pernah ada di situ. Dan Paulus menggambarkan bahwa iman kita seperti tanaman. Kalau iman kita tidak berakar, maka apapun goncangan yang terjadi, apapun masalah sekalipun itu kecil, gampang mencabut kita dari kasih Kristus, dari kebaikan Tuhan, dari kesetiaan Tuhan. Sehingga kita gampang untuk mati, gampang untuk dihancurkan dan tidak kelihatan. Oh, ternyata ada orang Kristen di situ. Tidak akan, ya. Nah, tetapi kalau kita berakar, kita semakin diam di dalam Tuhan, mengenalnya lebih lagi, akan sangat sulit tercabut. Sekalipun ada badai yang melanda, tidak akan gampang untuk mencabut tanaman yang punya akar yang dalam, yang kokoh, yang terus mengikat tempat di mana dia hidup. Goyang, tentu iya. Tetapi tercabut atau roboh tidak akan mungkin terjadi. Bahkan tanaman kalau digoyang ketika akarnya sudah kuat, itu merangsangnya untuk semakin dalam akarnya, semakin berpegang kokoh. Itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga pagi hari ini Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau kita jangan menjadi orang Kristen yang setengah-setengah. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Karena seperti saya katakan di awal, tantangan ke depan tidak akan bertambah lebih kecil. Tidak akan semakin berkurang, tetapi semakin berat, semakin sulit. Firman Tuhan berkata, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Semakin waktu bertambah, semakin sukar hidup ini. Ya, nah, itu sebabnya kalau iman kita kuat dan teguh di dalam Tuhan, maka masalah tidak akan menjadikan kita lemah dan tawar hati. Jadi kiranya doa Paulus ini menjadi juga doa kita dengan kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi orang Kristen yang kuat dan teguh. Saya mau punya iman yang kuat di dalam Engkau. Tetapi masalahnya doa saja tidak cukup. Satu hal yang harus kita perhatikan. Kita perlu mendoakan apa yang ingin kita lakukan. Tapi jangan lupa, kita harus melakukan apa yang kita doakan. Sekali lagi, ya, kita memang harus mendoakan apa yang ingin kita lakukan. Tapi jangan lupa, kita harus melakukan apa yang kita doakan. Ayat yang terakhir sebagai penutup, Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Berkata begini.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada saat kapan kita berseru kepada Tuhan? Paling sering ketika kita berdoa, betul ya? Tapi tidak cukup berdoa, tidak cukup panggil-panggil Tuhan. Yang paling penting adalah melakukan firman Tuhan hari demi hari. Kiranya dengan memahami firman Tuhan pagi hari ini, iman kita semakin kuat. Sehingga apapun masalahmu, apapun masalahku, kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya. 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 Bapa, kami melihat ke dalam diri kami pagi hari ini. Kami menguji diri kami. Setelah sekian bulan goncangan itu terjadi. Setelah sekian lama pandemi corona menggoncangkan sendi-sendi kehidupan kami. Kami dapat melihat apakah iman kami kuat atau tidak. Kami dapat melihat apakah kami masih punya pengucapan syukur, dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Itu sebabnya bagi siapapun Tuhan, anak-anakmu yang pagi hari ini melihat imannya tidak sekuat apa yang diharapkan. Untuk kami dapat teguh, kokoh ketika badai menggoncang kehidupan kami. Menjadi teguran bagi kami. Supaya memperbaiki kehidupan kami di dalam Tuhan. Kami semakin mendekat kepadamu. Kami belajar untuk menyapa Engkau di dalam doa kami. Kami sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Kami membaca merenungkan kebenaran-Mu. Supaya kami mengenal betapa mulia, betapa hebat Engkau Tuhan kami. Yang sanggup menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata dan segala kebodohan hamba-Mu di hadapan-Mu. Dan kepada Roh Kudus hamba-Mu menyerahkan. Untuk memastikan apa yang telah disampaikan pagi hari ini. Akan mengubah kehidupan kami sedemikian rupa. Supaya kami memastikan iman kami di dalam Tuhan. Menjadi iman yang kuat. Yang tidak gampang tergoncangkan. Sehingga apapun yang terjadi. Kami tahu Tuhan kami lebih besar. Tuhan kami dahsyat. Tuhan kami ajaib. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan atas setiap firman Allah yang telah kami terima pagi hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hamba. Haleluya. Semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya percaya kita semuanya dikuatkan pagi hari ini. Kita boleh menghadapi kehidupan kita, bahkan permasalahan kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian. Aku ada saat Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Pertama kali aku ada saat ini. Semuanya Karena saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Teramat baik bagiku Yesus.
Mari kita nikmati sejenak hadirat Tuhan di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, oh haleluya. Mari serahkan dirimu kepada Tuhan pagi hari ini. Nikmati jamahannya terjadi dalam hidup. Engkau baik Tuhan, terpujilah nama-Mu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada-Nya. Yesusku. Suasana yang seperti ini ya Tuhan, yang kami enggan untuk meninggalkannya, di mana hadirat memeluk kami sedemikian rupa, menarik kami lebih dalam ke dalam dekapan-Mu, membuat hati kami terpuaskan dalam perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir, kuasa-Mu sempurna dinyatakan. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, dan yang mengalami pergumulan. Tuhan hadir dalam hidup kami dan menjadikan kami pemenang yang lebih daripada pemenang. Kami kuat sebab Tuhan kami hebat. Kami kuat karena kami lebih lagi akan mengenal-Mu, dan Engkau pasti menolong setiap kami. Bapa di surga, jika sebentar kami akan mengulurkan tangan kami untuk menyampaikan persembahan, sekalipun ada di belakang sana dan kami langsung pulang, kami serahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan-Mu, supaya apapun yang dibutuhkan, Engkau yang menyempurnakan bilangannya dan memenuhi segala apapun pelayanan di tempat ini. Tetapi berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Berkati ekonomi mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati segala pergumulan mereka. Berkati segala apapun yang mereka hadapi ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Ampuni bangsa ini. Pulihkan ya Tuhan. Sembuhkan negeri kami. Dan nyatakan shalom. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Tolong pemerintahan kami. Tolong aparat-aparat yang bertugas. Tolong tenaga medis yang berada di garda depan. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Dari penyakit corona ini. Karena mereka menolong bangsa ini sedemikian rupa. Dan kami berdoa. Biar dalam waktu yang dekat. Badai corona ini berlalu dari bangsa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan pagi hari ini. Jika sebentar kami akan keluar dari rumah-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi kami pulang karena Tuhan memberkati kami luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini.
Haleluya. Haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Sedikit informasi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, karena minggu lalu cuman beberapa yang hadir, dan puji Tuhan sekarang luar biasa, sudah sekitar 20 orang, lebih ya kayaknya ya. Ya, nanti untuk memberikan persembahan bisa diawali dari belakang sesuai dengan protokol kesehatan, jangan bergerombol. Nanti dimulai dari belakang, kotak persembahan ada di belakang, dan setelah memasukkan persembahan di atas disediakan hand sanitizer untuk bisa dipakai membersihkan tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.